Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Jadi apa sih akuntansi pembiayaan musyarakah gitu ya? Jadi akuntansi untuk kerjasama ya, akuntansi untuk kerjasama. Jadi musyarakah di mana pihak bank dan pihak nasabah sama-sama mengeluarkan modal gitu ya. Jadi kita share screen dulu ya. Jadi, Oke, jadi pembahasan tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah ini sebagai dasar untuk pengetahuan kita dalam menguasai praktik akuntansi terkait dengan pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan menggunakan skema musyarakah. Ya, jadi seperti itu. Jadi musyarakah apa sih gitu kan? Musyarakah sendiri berasal dari kata syirkah. Syirkah yang artinya pencampuran atau interaksi. Pencampuran. Syirkah, pencampuran atau interaksi gitu ya. Jadi musyarakah berasal dari kata sirkah yang artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi dapat diartikan sebagai persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Jadi di dalam AI diatur dalam PSAK 106. Jadi musyarakah ini sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Jadi musyarakah ini hampir sama dengan mudharabah. Nah, kalau mudharabah hanya satu satu pihak saja yang memberikan dana, tapi kalau musyarakah kedua pihak baik bank maupun nasabah juga sama-sama berkontribusi dalam memberikan dana. Jadi keuntungan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan untuk kerugian akan dibagi berdasarkan kontribusi dana. Jadi misalkan porsi dana itu bank sama nasabah itu 70 banding 30 misalkan. Jadi kalau kerugian ya udah dibagi 70-30. Nah, kalau keuntungan ini sesuai kesepakatan. Apakah 50-50, apakah sama 70-30 atau 60-40. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan. Kenapa bisa berbeda? Karena mungkin di sini eh, nasabah juga tidak hanya kontribusi dana, tetapi juga tenaga gitu ya. Ini bisa di slide show. Ini bagaimana ini? Oh, nggak bisa bergerak sih. Ini kenapa lagi? Sebentar ya. Kok nge-lag ini? Kenapa? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana, kalau keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jadi misalkan kontribusi dana 70-30, 70 bank, 30 nasabah gitu kan. Nah, kalau kerugian kita pembagiannya berdasarkan kontribusi dana yaitu 70-30. Nah, kalau keuntungan bisa kurang, bisa lebih, bisa 70-30, bisa 50-50, bisa 60-40. Jadi namanya sesuai dengan kesepakatan. Kenapa beda? Karena kan mungkin di situ tidak hanya nasabah tidak hanya menyumbang dana, tapi juga tenaga, keilmuan atau aset lainnya gitu ya. Jadi sehingga membuat kontribusinya lebih dari sekedar dana. Untuk ketentuan syar'i transaksi.
Jadi transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik atau syirkatul amlak dan musyarakah akad atau syirkatul ukut. Jadi musyarakah hak milik ini adalah persekutuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti eh, jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu untuk musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal keuntungan. Nah, jadi yang ada di bank itu adalah menggunakan musyarakah akad yang di bank. Jadi menggunakan musyarakah akad di mana kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Jadi berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasi. Jadi berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas di sini musyarakah inan, ya, ada musyarakah inan, ada musyarakah abdan, ada musyarakah wujud dan musyarakah muwafadah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan musyarakah inan? Jadi musyarakah inan ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Sedangkan eh, musyarakah abdan, jadi musyarakah abdan ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh praktik mereka seperti kerjasama sama dokter di klinik, sama tukang jahit atau sama akuntan atau konsultan gitu ya. Imam Syafi'i melarang sirkah ini karena sirkah ini dilakukan tanpa modal harta. Ya, jadi musyarakah abdan ini dilarang oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi mayoritas mazhab dan ulama membolehkan dan membantah pendapat Imam Syafi'i karena keuntungan tidak harus didapat dari modal harta, tapi juga pula dari modal kerja. Sedangkan yang berikutnya adalah musyarakah wujuh. Jadi musyarakah wujuh ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan berdagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal usaha sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Tapi di sini mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk ini dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Tapi mayoritas ulama membolehkan menganggap kebutuhan terhadap modal usaha terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu musyarakah muwafadah. Jadi musyarakah muwafadah ini ada musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang. Dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya jadi kalau misalkan ini tidak terpenuhi, maka kategorinya termasuk musyarakah inan. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Sedangkan untuk klasifikasi berdasarkan porsi dana mitra, di sini ada musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau mutanakisah. Mutanakisbah. Jadi musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun atau mutanakisah itu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad dan akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Jadi untuk rukun dari transaksi musyarakah ini, rukun itu ada di antaranya dua pihak transaksi.
dua pihak yang bertransaksi, dua pihak transaktor gitu ya. Ada modal, ada usaha. Jadi dua pihak transaksi ini biasanya bank dan nasabah. Ada objek musyarakahnya, baik modal dan usaha. Ada ijab kabul dan yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada pihak yang bertransaksi, ada dua pihak yang bertransaksi, ada objek, ada ijab kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Jadi untuk transaktor sendiri adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Jadi tidak gila gitu ya, tidak cacat secara mental gitu. Sedangkan di Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 disebutkan setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal dan dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberikan wewenang untuk melakukan aktivitas masyarakat dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dan untuk objek musyarakah di sini ada modal, baik modal kas dan non-kas, ada kerja, ada partisipasi para mitra dalam pekerjaan, dan ada keuntungan dan kerugian. Di mana dalam untung, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas, dan jika rugi juga mewajibkan dibagi rata di antara para mitra. Untuk ijab kabul, di sini pihak-pihak terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum ya. Untuk pengawasan masyarakat juga di sini ada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk alurnya seperti ini ya, di mana Bank Syariah bernegosiasi dengan mitra dan di sini dilakukan usaha produktif dan membagi hasil usaha, jadi keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian juga. Jadi misalkan kerugian tanpa kelalaian, maka nasabah ditanggung sesuai dengan modal. Di mana nanti nasabah akan menerima porsi labanya dan bank akan menerima porsi labanya dan juga pihak mitra mengembalikan modal ke bank gitu ya. Ini adalah untuk contoh kasusnya untuk transaksi pembiayaan musyarakah. Pada tanggal 2 Februari, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan penggilingan padi. Jadi nilai proyeknya 80 juta, kontribusi bank 60. Berarti di sini tahap kedua. Jadi 60 ini dibagi dua tahap, 35 dan 25. Dan kontribusi nasabah atau Bu Nasibah di sini 20 juta. Nisbah bagi hasilnya 75/25 dan periodenya 6 bulan. Sedangkan biaya administrasinya 1% dari pembiayaan bank yaitu 600.000. Objek bagi hasil di sini laba bruto. Laba bruto merupakan selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Dan skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan. Jadi 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir yaitu 2 Agustus. Sehingga perlakuan akuntansinya di sini kita catat pos lawan komitmen administrasi pembayaran atau kontra komitmen ya, dan mengkredit kewajiban komitmen administrasi pembayaran yaitu senilai 600 juta pada saat disepakati, di mana untuk biayanya tadi, biayanya 1%, yaitu biaya administrasi kita catat kas atau rekening nasabah munasibah tergantung bagaimana pembayarannya, pendebitan rekening atau pembayaran tunai, jadi dan mengkredit pendapatan administrasi senilai 600.000. Dan ketika pihak bank membayar tahap pertama yaitu 35 juta, kita mencatat pembiayaan musyarakah pada kas atau rekening nasabah senilai 35 juta. Dan kita menutup kewajiban komitmen dengan perselawaan komitmen administrasi pembayaran 35 juta. Jadi menutup pos yang ketika kita kesepakati di awal. Begitu juga pada pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 25 juta, kita mencatat pembiayaan musyarakah dengan kredit kas atau rekening nasabah dan menutup akun kewajiban komitmen dengan mengkredit kontra atau perselawaan komitmen administrasi pembiayaan senilai 25 juta. Dan ketika pembagian hasil di sini masa panen pertama senilai 14 juta, laba brutonya dengan porsi bank 25, maka di sini 35.
untuk bank. Dan masa panen kedua 16 juta, di mana pihak bank mendapatkan 25%, yaitu 4 juta pada tanggal 2 Mei dan 12 Agustus. Maka pada tanggal 2 Mei kita catat pihak bank mencatat kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil masyarakat senilai 3.500.000, yaitu 25% ya. Dan pada tanggal 10 Mei kita catat sebentar. Di sini kan masa panen 3.500.000 untuk masa panen 1, masa panen 2 mendapatkan 4 juta 12 Agustus. Jadi kita catat pada saat pendapatan bagi hasil. Dan pada tanggal 10 Mei kita ketika pelunasan mengembalikan modal, kita catat kas pada pembiayaan masyarakat senilai 60 juta. Itu ya. Namun jika nasabah tidak mampu mengembalikan modal, maka kita catat, jadi belum mampu ya, jadi mungkin minta tangguhan waktu, kita catat pada saat jatuh tempo, kita catat piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo dengan mengkredit pembiayaan masyarakat. Jadi pembiayaan masyarakat ditutup, jadi nanti karena sudah jatuh tempo, maka di sini kita catat piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo senilai 60 juta. Namun jika kemudian nasabah membayar piutang, maka kita catat kas pada piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo 60 juta gitu. Kita tutup ya. Jadi yang kalau udah lewat jatuh tempo dan belum dikembalikan, maka pembiayaan masyarakatnya ditutup diganti dengan masyarakat jatuh tempo. Ini variasi kedua yaitu ketika pembiayaan masyarakat aset non kas. Di sini nilai wajar aset non kas lebih tinggi dari nilai buku ya. Jadi pembiayaan masyarakat 3.500, akumulasi penyusutan 400.000, aset non kas 34.500 dan keuntungan tangguhan 900.000. Sedangkan misalkan pada kasus sebelumnya dengan lama akad 6 bulan melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnalnya keuntungan tangguhan pada keuntungan ini untuk amortisasi keuntungan dibagikan dengan jumlah periodenya ya 900.000 dibagi 6, yaitu setiap bulan kita catat 150 untuk amortisasinya selama 6 bulan. Seperti itu ya adik-adik. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group. Diskusi kita diskusi kita lanjut di WA Group ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.